Selamat siang mahasiswa PAP FKIP UNS, mata kuliah SIM kelas B. Kita pertemuan ke-10 dan kali ini kita akan sampaikan mata kuliah implikasi etis daripada sistem informasi manajemen. Kita akan bicara tentang implikasi etis daripada teknologi informasi, khususnya SIM. Di era sekarang ini, era digital, kalian tahu resiko daripada digitalisasi adalah kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan menggunakan banyak platform digital. Artinya sebetulnya apa yang kita omongkan di media sosial itu sebetulnya adalah mencerminkan karakter diri kita atau diri Anda juga. Oleh karena itu ada kode-kode etik yang harus diketahui oleh kita semua. Nah, komputer itu masyarakat sekarang sudah menggunakan banyak aplikasi, banyak media dan juga aplikasi, dan fitur-fitur di internet, di komputer juga banyak banget, antara fitur yang baik dan yang buruk. Ada fitur-fitur yang mengkhawatirkan, yang juga merusak moral bangsa juga banyak. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus bisa memilih mana konten yang baik dan mana konten yang buruk, mana konten yang harus bisa kita konsumsi dan yang tidak. Nah, masyarakat juga memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer ini nantinya apabila tidak digunakan secara baik itu dapat mengganggu privasi, individual, properti, akses, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam dunia bisnis, salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah masalah pembajakan perangkat, kemudian juga dapat seperti dapat mengurangi pendapatan penjualan perangkat lunak. Ini sebentar. Ini nggak kelihatan ini saya. Ya, dalam dunia bisnis yang sekarang ini semuanya sudah menggunakan komputer sehingga perhatian di dunia bisnis juga sekarang lagi bagaimana mereka mengaplikasikan perangkat-perangkat digital, kecanggihan digital itu dalam bisnis mereka, tetapi ada risiko juga terkait dengan risiko pembajakan atau juga risiko daripada data-data dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun perilaku kehidupan kita diarahkan oleh moral, etik, dan juga hukum. Jangan lupa bahwa di dunia digital juga justru sangat berisiko terkait dengan hukum. Undang-undang mengenai komputer itu juga telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti mendapatkan akses data yang tidak sah, hak privasi, kejahatan komputer, hak paten, dan sebagainya. Ya, beberapa negara lebih maju juga dibandingkan dengan yang lain dalam hal mengeluarkan undang-undang semacam ini. Nah, sekarang perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya supaya kode etik digital itu kita pakai. Jadi biasanya di perusahaan akan membuat kode etik itu mungkin kode etik yang sifatnya formal, tapi juga ada kode etik yang sifatnya informal, seperti kode etik kerukunan dalam bersosialisasi dengan karyawan dan sebagainya. Mereka membuat beberapa kesepakatan, misalnya tentang keluarga karyawan sakit atau menikah dan sebagainya. Itu mereka juga membuat kode-kode etik kesepakatan. Teman-teman sekalian, etika ini juga oleh Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini informatika ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya. Ada 4 pilar digital yang harus didorong, yaitu yang pertama adalah digital skill. Ya, digital skill ini kecakapan digital ya, yang harus banyak kalian kuasai, yang harus banyak kalian upskill ya. Silahkan kalian terkait dengan digital skill ini menguasai beberapa kecakapan digital. Ini contoh menguasai Trello ya. Ini saya ambil di mata kuliah sebelumnya di kelas lain sehingga sudah tertulis ya.
tapi di kelas lain ini saya ketik sendiri ya. Mungkin ClickUp, Filmora, Editing, Uvision Landscape Creator dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, terkait digital skill ini akan menjadi kecakapan digital kalian atau digital personal profiling di masa depan, sehingga ada tugas individu yang nanti saya dorong kalian melakukan atau membuat tugas individu. Temanya tentu tema-tema SIM. Kemudian pilar yang kedua adalah digital ethic atau etika dalam digitalisasi, dan ketiga digital culture atau budaya digital, dan juga yang keempat adalah digital safety. Nah, di digital safety inilah kalian dituntut untuk senantiasa berpedoman kepada etika digital supaya kalian tidak terjebak oleh situasi yang memungkinkan Anda nanti dalam situasi yang berhubungan dengan hukum. Itu resiko terjelek ya. Resiko terjelek ketika Anda tidak punya etika dalam berkomunikasi, ada resiko tidak menerapkan etika dalam komunikasi. Nah, paling tidak ya, resiko itu satu misalnya. Kira-kira resikonya apa? Nah, resiko di tataran hukum, nah ini pasti kaitannya dengan berhadapan dengan tuntutan ya. Mungkin Anda kaitannya dengan bullying di sosmed. Nah, mungkin akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Ini berupa komentar dan lain-lain, atau hoak ya, dan sebagainya. Ini jangan, karena ini ada risiko tuntutan hukum kepada kalian ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang mungkin hubungannya dengan paten ya. Paten ini barangkali produknya orang lain tapi Anda akui gitu. Ini juga berhubungan dengan hukum ya. Yang kedua, ini yang terkait dengan jejak digital. Jejak digital atau digital personal profiling. Nah, ini jangan sampai kalian memiliki jejak digital yang buruk. Jejak digital yang buruk ini mungkin di sosial media kalian ngata-ngatai polisi, ngata-ngatai dosen, ngata-ngatai teman dengan kata-kata yang tidak bijaksana, sehingga nanti di-capture oleh pihak lain. Apalagi di-capture oleh manajer personalia. Sehingga jangan sampai ada kejadian ketika ya. Nah, ini jangan sampai ada kejadian ketika kalian wawancara dengan manajer personalia misalnya. Muncul situasi jangan sampai muncul situasi yang tidak menguntungkan buat kalian, tidak menyenangkan buat kalian. Nah, misalnya ternyata manajer personalia itu sudah bisa mendeteksi jejak digital kalian di sosial media. Ya, nah? Jangan sampai manajer personalia mendeteksi jejak digital buruk calon karyawan di sosmed atau karakter yang tidak mendukung dari upload konten di sosial media. Ini yang paling merugikan kalian. Ini kejadian-kejadian ini sering terjadi ya. Hal tersebut sering terjadi yang akhirnya manajer personalia mengatakan, nah begini,
saya tidak mungkin menyerahkan sosial media ini kepada Anda yang tidak sopan media. Ya, jangan sampai kejadian ini menimpa Anda. Nah, Anda tidak kompeten gitu. Nah, jangan sampai ini kalimat ini muncul. Nah, ini kalian harus harus melakukan kontra narasi dengan kalimat ya toh? Ini dan lainnya ya. Buatlah kontra narasi ya. Manajer personalia ya mengatakan kepada Anda ya, tidak perlu wawancara berlama-lama karena saya sudah melihat kapasitas Anda di Nah, ini yang harus kalian dapetin ya, teman-teman mahasiswa ya. Ini yang harus kalian peroleh, sehingga kenapa yang harus kalian kembangkan adalah digital personal profiling yang baik ya. Yang harus kalian kembangkan adalah digital. Maka nanti tugas ke depan ada tugas konten-konten sistem informasi manajemen kepada kalian ya, supaya bisa dikerjakan dan dikumpulkan sebelum masa perkuliahan ini berakhir ya. Teman-teman, untuk minggu depan sudah akan saya berikan penugasannya. Nah, karena apa? Karena ketika kalian menjadi seorang manajer atau direktur itu, maka tugas kalian adalah memainkan peran yang sangat penting dalam praktek etika komputer atau etika berkomunikasi di dalam suatu perusahaan. Gitu. Cakupan moral, etika, hukum dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan juga mematuhi koridor hukum. Ada moral, ya. Moral ini tradisi kepercayaan tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ada istilah di Sulawesi sana, sitoto moto, orang hidup itu untuk menghidupi orang lain. Nah, tradisi atau moral itu mendorong masyarakat sekitar saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, supaya orang lain hidup secara wajar, karena tugas dia moralnya adalah menolong atau menghidupi orang lain. Nah, moral itu di setiap daerah berbeda-beda. Taati moral dalam bersosial, dalam bermasyarakat, sehingga nanti Anda tidak akan masuk atau terjebak hal-hal yang sifatnya melanggar moral dan juga ini etika atau etis ya, standar yang mengarahkan, yang dipercaya oleh orang atau masyarakat. Nah, hukum sudah saya jelaskan ya. Kalau hukum ada undang-undangnya juga. Oke, saya kira sampai di sini. Nanti juga bisa dibaca sendiri ini paparan saya ya tentang hukum pada teknologi informasi atau etika ya. Ada beberapa paparan nanti yang bisa Anda pelajari. Intinya di Indonesia sudah ada instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ditambahkan lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
yang di atas tadi. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkuliahan kita pada siang hari ini. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan buat kalian, silahkan on-kan kamera kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ini ada 42 peserta kuliah ya. Baik, ini saya capture lagi. Saya masukkan di grup perkuliahan mata kuliah SIM. Nah, di sini ada 42. Oke. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? 41 barusan keluar satu nih, kelempar ya, bukan keluar. Biasanya teman-teman ini prasangka baik saya kelempar, karena saya juga sering mengalami seperti itu. Oke teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita yang ke-10 tentang etika daripada penggunaan teknologi informasi ini, sampai di sini dulu. Dan supaya kalian menunjukkan keceriaan kepada penonton kalian, juga teman-teman kalian semua.